بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Kepada semua jamaah pendengar, Bapak Ibu sekalian yang saya senangi, saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan dua kalimat tersebut. Alhamdu, segala puji lillah, milik Allah dan kembali hanya kepada Allah. Ucapan yang baik, bahkan yang terbaik dalam rangka mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, bahkan bukti syukur terhadap Allah, terhadap nikmat Allah melalui lisan kita senantiasa basah mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmat Allah semata-mata, karena semua yang telah kita perbuat dia berupa ibadah, amal saleh, merupakan karunia dari Allah, merupakan dia taufik. Taufik itu ialah segala macam bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ia dalam rangka mengejar atau mengamalkan satu amalan. Apapun amal yang telah kita perbuat, telah kita kerjakan, semuanya tidak lepas dari rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah di pagi yang mulia ini kajian kita tematik tentunya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan sambung kembali di pembahasan kedua tentang sahabat senior, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Insyaallah di bulan akan datang barangkali. Baik. Ada satu ungkapan yang indah dari salah seorang imam al-hafiz yang bernama Imam Ibn Rajab al-Hambali. Dalam kitab beliau yang sangat terkenal yang bernama Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'Ami Minal Wadhaif. Ya, jadi kitab ini sering disebut dengan kalimat Lataiful Ma'arif. Maknanya ialah untayan-untayan yang indah yang beliau tuangkan dalam kitab beliau. Ya, di antaranya ialah amalan-amalan atau faedah-faedah yang ada setiap bulan. Nah, ini termasuk yang diungkapkan ialah amalan-amalan yang telah atau dikerjakan ketika Ramadan. Nah, beliau ungkapkan ialah man 'amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha. Saya ulang. Man 'amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha. Barang siapa yang mengerjakan satu ketaatan, satu amal saleh di antara amal-amal yang saleh,
ya, dan dia selesai mengerjakannya. Nah, kalau kita ambil ya poin penting ini, begitu banyak amaliyah yang telah kita kerjakan ketika bulan suci Ramadan. Apa di antaranya yang paling besar? Ada 4. Yang pertama, ketika di siang harinya kita berpuasa. Kita kenal bahwasanya saum merupakan ibadah yang sangat besar, bahkan merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Dan saum ini merupakan di antara ibadah-ibadah yang pahalanya besar tanpa batas. Lihat, di antara ibadah yang pahalanya sangat amat besar tanpa batas. Sebab dalam ibadah saum tersebut ada satu sifat yang sangat menonjol, yaitu apa? Ada yang tahu? Sifat yang paling menonjol ketika orang yang saum di siang hari. Sabar. Jika tidak sabar, nggak ada yang tahan saum. Bayangkan 13 jam hampir. Di lain daerah, barangkali mungkin ya, Saudi Arabia yang pernah beribadah umrah ketika Ramadan, lihatlah jam berapa bukanya. Di Mekah, kalau di Madinah sama ya, cuma selisih 7 atau 5 atau 6 menit. Jam berapa kita berbuka ketika di Mekah atau di Madinah? Ada yang masih ingat? Jam 7 lewat 10. Diperkirakan siangnya lebih 13 jam, mungkin hampir 14 jam. Lalu lihatlah, ada sebagian daerah atau benua di bumi ini, ada yang siangnya 17 jam. Bahkan ada daerah yang sepanjang atau 4 bulannya siang terus. Nah, ini kan menjadi satu bahasan penting bagi para ulama. Bagaimana seorang yang saum yang siangnya 17 jam? Cobalah kita lihat ibadah yang panjangnya 13 jam. Ada apa? Apa di antara? Ada enggak orang yang qiyamul lail 10 jam non stop? Enggak ada. Apalagi berjihad, itu panjang waktunya. Makanya setinggi-tinggi ibadah ialah jihad fi sabilillah. Nah, saum tadi. Lalu bagaimana seorang yang saum tidak hanya mempertahankan, tidak batal saumnya. Dan ini perkara yang mudah. Hampir semua kita bisa mempertahankan agar tidak batal. Sekurang-kurangnya dari 3 hal yang membatalkan saum. Tidak makan, lalu tidak minum, yang ketiga tidak mendatang istri di siang hari. Berhubungan badan maksudnya. Hampir semua muslim-muslimah mampu. Buktinya lihat anak-anak kita yang masih SD kelas 3, bahkan kelas 2, mampu dia 12 jam setengah lebih gak makan, gak minum. Namun lebih hebat dari itu ialah ketika seseorang yang saum mampu dia mempertahankan hal-hal yang tidak mengurangi, apalagi membatalkan pahala saumnya. Apa maksudnya? Ketika orang yang saum tidak hanya mempertahankan 3 hal tadi, namun bagaimana bisa mempertahankan lisannya dari berkata yang tidak baik. Lalu kedua pandangannya, kedua telinganya, lalu jari jemarinya, kemudian kakinya melangkah kemana, bahkan hati dan otaknya kemana dia berpikir, untuk apa dia berpikir, tentang apa dia berpikir. Itulah makna saum yang sesungguhnya.
berat jemaah. Nah, ibadah yang besar di siang hari ialah saum. Yang kedua apa? Di malam hari. Nah, kalimat qiyamul lail atau kalimat tahajud, kedua-duanya tertuang dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Lalu ketika masuk Ramadan ada satu nama khusus, namanya At-Tarawih. Mari jemaah lihatlah ya seberapa panjang tarawih kita di masjid ini, Pak. Seberapa khusyuk, seberapa tertibnya, seberapa kita menikmati bacaan imam. Makmum hanya mendengar, makmum hanya menyimak, makmum hanya menghayati bacaan kalimat demi kalimat yang dibacakan oleh sang imam. Justru yang berat jadi imam, apalagi bacaan-bacaan yang panjang, ya. Dan sebagian kita ini enggak mau panjang-panjang, apalagi terpengaruh dengan ya tampilan di YouTube ada orang tarawih, ya panjangnya atau jumlah rakaatnya panjang banyak. 3 rakaat waktunya 7 menit. Ini berpengaruh kepada imam. Kita nggak tahu nanti orang mungkin mencari sensasi dan gaya baru, dia cari 5 menit. Terus terang saya katakan, ini bukan salat. Sementara kita kenal intinya ibadah salat, ya ada al-khusyuk. Lalu ada satu di antara rukun-rukun salat yang sangat besar, itulah at-tuma'ninah. Mari jemaah periksalah ya mutu ibadah kita ketika at-tarawih. Lalu ya saya berharap kepada semua jemaah dan pendengar untuk meningkatkan kualitas ibadah tersebut, khususnya tarawih kita selama 11 bulan yang akan datang. Ya, mari pelajari Al-Quran. Apa di antaranya? Bacaannya, lalu menambah hafalan kita. Kalau kita mau bertanya, tadi kita mendengarkan imam membaca surah. Surah apa? Mohon maaf Pak Imam, jangan jawab. Ini bukan ngetes Pak, cuma bertanya. Tadi Al-Imam membaca tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau pulang dari Bukit Turu Saina selama 40 malam sempurna, lalu Allah ia turunkan At-Taurat berupa Al-Lawh, tertulis. Dia bawa, Nabi Musa dia bawa turun dari Bukit Turu Saina, lalu dia mendapati kaumnya sedang menyembah anak sapi. Dia marah, wajar. Kemudian dia jumpai kakak kandungnya, siapa? Nabi Allah Harun alaihissalam. Marah, wajar. Bahkan dia jambak rambutnya, dia tarik jenggotnya. Berarti berjenggot Nabi Harun. Kenapa ada orang berjenggot dicela? Apalagi jika ada yang berujar, semakin panjang jenggot semakin cerdas. Jangan kalimat goib, jangan. Semakin cerdas. Sudah? Nah, dikatakan wahai kakak Harun, kenapa engkau biarkan kaum kita menyembah anak sapi? Lihatlah ungkapan Nabi Allah Harun mengatakan wahai anak ibuku. Subhanallah, alangkah indahnya kalimat itu jemaah. Sehingga para pakar ahli bahasa Arab
mereka menemukan kalimat indah dalam dua kondisi manusia, kondisi marah dan sedih. Sebutlah wahai anak ibuku. Kenapa tidak wahai saudara atau wahai akhi? Tidak. Qala ya bena ummi, wahai anak ibuku. Manfaatnya apa? Untuk mengurangi amarah Nabi Allah Musa AS. Sama halnya dalam kondisi sedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pas menjelang asar minta izin masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ya di saat itu Rasul tidur di rumah anaknya Umar bin Khattab bernama Hafsah. Jadi dia wajar bisa masuk ke rumah anaknya, putrinya. Saat itu Nabi ada di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Bangunnya Nabi ketika beliau habis tidur berbekas di mana? Di lambung kanan beliau berbekas. Pertanyaan, apakah empuk atau lembut kasurnya? Jangan jawab. Empuk sama lembut sama aja. Sebaliknya kasar. Saat itulah Umar bin Khattab, yang kita akan bahas bulan depan, menangis. Dan dia berujar, ya Rasulullah, ya seandainya kami sediakan empuk, ya wangi, lembut, sebagaimana para penguasa dunia, raja, para pemimpin, ya begitu mewahnya tempat tidur. Saat itulah dalam kondisi terisak menangis Umar bin Khattab. Lalu Nabi mengatakan, ya Umar, bukan. Kata, ya bin Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, apa peduliku tentang dunia ini, wahai anaknya Al-Khattab. Memang dunia ini untuk mereka, orang-orang yang kufar, orang-orang yang sombong. Dunia ini untuk mereka, dan akhirat untuk kita. Bapak Ibu sekalian, ya jadi begitu panjang ya kisah Umar dan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah ketika disebut nama ibu, dia lepaskan. Dan ditambah oleh Nabi Harun, wahai adikku, justru saya sudah mati-matian melarang kaum kita jangan menyembah anak sapi, dan saya hampir mau dikeroyok. Jemaah, apa yang terjadi? Nabi Musa pun melemparkan, dilempar, dibuang. Isinya kalam Allah. Sakit marah dia buang. Lalu dia datangi si tukang provokator. Dahulu kita pernah menyebut Musa As-Samiri, salah, namanya As-Samiri. Tok, ya. Lalu berdebatlah mereka berdua. Dan As-Samiri mati kutu, tidak ada hujahnya, dan kemudian dia pun terusir. Patung-patung tadi atau anak sapi tadi dibuang ke laut di hadapan semua pengikut Nabi Musa. Lihat, Tuhan tadi yang kalian sembah dibuang ke laut. Tidak ada sedikit pun bisa bergerak. Sedang ini contoh pertanyaan. Tadi surah apa? Pak Haji. Ini diam semuanya tahu. Atau memang belum bisa jawab. Itulah jemaah Bapak Ibu sekalian, ya tingginya ilmu itu. Apalagi yang kita pelajari Al-Quran, apalagi di tenggorokan kita ini ada Al-Quran. Artinya ketika kita baca Qiyamul Lail sendirian, ada yang kita baca. Yang mampu kita hafal hanya juz 30, walaupun yang terbaik 30 juz. Ya udah, kita baca An-Naba, An-Nas, An-Naba, An-Nas, itulah yang kita miliki. Naik dikit, didapatlah At-Tabarak, Al-Muluk sampai An-Nas. Itu yang kita baca setiap Qiyamul Lail. Bayangkan kalau di tenggorokan kita ada minimal 5 juz. Mari jemaah, ada kesempatan itu. Ya, peluang waktu itu banyak
kita. Dan kalau kita bacakan keutamaan orang yang hafal Quran, cukuplah satu hadis yang lebih sampaikan. Ia berupa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ialah yuqalu li sahibil Quran. Nanti di hari kiamat, ya, diseru kepada, dipanggil atau diperintah kepada orang yang pemilik Al-Quran. Tentunya kita yakini bahwasanya orang ketika disuruh baca Quran nanti di kiamat, apakah di hadapannya ada Quran? Atau apa yang dia hafal? Mana yang lebih dekat? Tentunya apa yang dia hafal. Nah, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti di hari kiamat bagi orang yang hafal Quran, berapapun yang dia hafal. Iqra, bacalah wahai hamba. Kemudian warqi atau warqa, ya, baca dan dia naik, baca dan naik tingkatan, Pak. Lalu kemudian warattil, baca dengan tartil, ya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu di muka bumi membaca dengan tartil. Lalu apa di ujung hadis kata sang Rasul, fa inna manzilataka, sesungguhnya tempat ataupun kedudukan engkau di surga tingkatan yang mana? Inda akhir ayatin taqra'uha, di mana akhir engkau membaca. Kalau dari mulai alhamdulillah, lalu alif lam mim, terakhir minal jinnati wan nas, itulah surga al-firdaus a'la bersama al-anbiya wal rusul, bersama as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mari jemaah, ini ya amal yang nomor 2 besar ketika Ramadan. Yang ketiga, membaca baca berita, membaca Al-Quran. Jangan lihat swasta, jangan jadikan status WA. Saya khatam 15 kali, masya Allah. Jangan. Biar diam baca, lalu mohonlah kepada Allah, semoga Allah menerima bacaan Al-Quran kita. Berapa kali? Silakan. 5 kali, 6 kali, 3 kali, minimal 1 kali. Rasakan jemaah. Adakah yang menempel dari 5 kali atau 4 kali atau 3 kali kita khatam itu? Adakah yang menempel? Dari 114 surah, dari lebih daripada 6.000 ayat, 30 juz, adakah yang menempel? Setiap surah apa intinya? Al-Fatihah, mudah kita pahami. Lalu Al-Baqarah, terpanjang 2 juz setengah hampir, surah terpanjang dan surah mencakup semua hukum-hukum Islam. Jawab, lihat, itu Al-Baqarah. Pindah kepada Ali Imran, menjelaskan tentang tingginya Al-Islam. Bahkan kalimat Al-Islam kita jumpai dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, lihat di 3 tempat. Di antaranya ialah Inna ad-dina 'indallahil Islam. 1. Yang kedua, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang ketiga, bukan bentuknya al-Islam, tapi individu masing-masing. Tadi kita baca ketika awal kita kajian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Situ surah Al-Imran. Sehingga bagaimana besarnya 2 surah ini, Nabi katakan bagi orang yang membacanya, apalagi bagi orang yang mengamalkannya, nanti datang di hari kiamat, ya seperti 2 awan yang besar memayungi ya ketika di padang mahsyar.
Bagaimana kalau sampai 30 juz? Bapak Ibu sekalian, begitu banyak ya tentang keutamaan Al-Quran. Cukuplah apa yang kita baca 5 atau 4 kali atau 3 kali, atau di hari-hari Syawal ini kita berusaha untuk mengkhatamkan sebulan sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal-amal saleh. Kita berharap juga kepada Allah dimudahkan sebagaimana kita mudah beramal ketika Ramadan. Saya ulangi, kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan beramal-amal saleh sebagaimana Allah mudahkan ketika bulan Ramadan. Kita ulangi kembali. Yang pertama ada saum, yang kedua tarawih, yang ketiga baca Quran, yang keempat ialah kita berinfak dan sedekah. 3 sifatnya individu kita dengan Allah. Ya, lalu yang keempat begitu besarnya makna sedekah. Bahkan di penghujung Ramadan kita mengeluarkan zakatul fitr. Hukumnya wajib bagi setiap manusia muslim muslimah maksudnya. Jadi kembali kepada perkataan Al-Imam Al-Rajab, barang siapa yang telah selesai mengerjakan satu ketaatan, kata beliau, ini yang menarik, fa'alamatu qabuliha, maka tanda diterimanya amal itu. Ini kan menarik, Pak. Maka tanda diterimanya amal tersebut an yasidaha bi ta'atin ukhra. Orang yang selesai beramal saleh, tanda diterimanya amal tersebut dia kerjakan di waktu yang lain. Bisa jemaah. Apa di antaranya? Ketika masuk Syawal, masih ada enggak saum? Masih ada. Wabil khusus saum Syawal. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man sama Ramadhana, terus imanan, itu hadis saum, itu hadis ketika Ramadan berlalu. Nah, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang saum Ramadan dan dia iringi 6 hari di bulan Syawal. Kalau bahasa kita apa? Syawalan. Itu yang kita kejar. Prakteknya ialah pekan pertama Syawal belum bisa. Kenapa? Banyak tamu. Atau kita yang bertamu. Pekan kedua siap-siap mau mudik. Ya, Pak. Pekan ketiga itu yang mampu kita kerjakan. Pekan keempat kita sempurnakanlah. Tersisa 7 atau 8 hari lagi, atau 7 barangkali. Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang Nabi katakan tadi benar adanya. Barang siapa yang saum Ramadan lalu diiringi 6 hari ketika Syawal, seperti dia saum selama setahun. Kenapa? Satu ibadah Allah lipat gandakan 10 pahala. Kita saum 36 hari dikali 10. Berapa jadi? Itulah jumlah hari selama setahun. Masih adakah saum yang lain? Senin Kamis menunggu kita. Pak Ketua telah umumkan tadi. Ayyamul Bayd, malam-malam yang terang. 13, 14, 15 masih ada. Berarti apa? Setiap bulannya hampir setengah bulan kita saum. Subhanallah. Apalagi yang saya acungkan jempol bagi ada di antara kita yang saum Daud. Allahu Akbar. Sehari saum, sehari berbuka. Berarti apa? Dia saum setiap bulannya setengah bulan, 2 pekan. Mari jadi kata beliau, fa'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra, tanda diterimanya amal tersebut dia kerjakan, dia sambung, dia ulangi kalau amal yang sama, dia kerjakan jika amalnya berbeda.
waktu dan di tempat yang lain. Silakan kita cerna Bapak Ibu sekalian, benarlah perkataan beliau. Saum kita masih ada. Tarawih sudah hilang namanya karena cuma ada ketika Ramadan. Di depan ini Syawal ini qiyamul lail wa tahajjud masih ada. Lalu kemudian baca Quran, apakah kita sampai hari Bapak Ibu sekalian kita tutup Quran, taruh di lemari selama 11 bulan? Enggak mungkin. Kita sambung dengan dia bagus, kita akan ketemu kembali. Enggak mungkin. Kita baca setiap, bahkan ada mushaf khusus untuk kita. Ada tanda barangkali seperti ini umpamanya. Oh, ini surah apa ini? Al-Kahfi. Begitu mudah. Di tengah-tengah langsung Al-Kahfi. Al-Muluk di ujungnya juz 9. Kita baca tiap malam. Alangkah beruntungnya bagi yang hafal. Itu Al-Quran. Sehingga selesai kita beribadah tersebut masih ada. Dari mulai saum, qiyamul lail, tahajud, baca Quran, infak, sedekah. Apakah kita sampai hati mengatakan saya akan berinfak hanya ketika Ramadan? Enggak. Bersedekah, siapa yang akan menjamin jemaah kita masih bisa hidup esok hari? Dan kita khawatir hari ini hari Ahad, besok Senin kita ada yang sudah pindah alam barzakh. Siapa yang bisa menjamin? Ya Allah firmankan di penghujung surah Luqman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tahu. Makanya ada kalimat yang indah dalam surah Al-Baqarah ketika Allah firmankan wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai orang-orang beriman, ya Allah firmankan ayat ini tentang orang-orang yang naik haji. Kurang apa besarnya ibadah haji jemaah? Rukun Islam yang kelima. Ibadah yang melibatkan dua badan dan fulus. Lihatlah hari ini jemaah cerita teman-teman yang jemaah haji. Yang reguler saja ada lebih kurang 8.000 orang kagak mampu melunaskan. Betul nggak? Kalau salah mohon diluruskan. 8.000 orang. Yang 8.000 dari tidak mampu melunaskan. Adakah di antara kita yang mampu menalanginya sekitar 5 miliar? Ada? Nggak kuat siapa kita? Lalu bagaimana perasaan mereka yang sudah menunggu 12 tahun, 13 tahun? Mohon maaf, bukan kita salahkan pemerintah, enggak boleh. Tapi ini yang terjadi. Menunggu dalam waktu yang panjang, ketika masuk hari haknya minta tambahan, menambah tersebut tidak mampu. Alangkah besarnya ibadah haji itu jemaah, 5 hari full beribadah. Dan mulai kita masuk tenda Mina, nginap di malam Tarwiyah, namanya malam ke-9. Habis 9 kita, malam 9-nya di pagi hari ba'da duha dari Mina beranjak menuju ke Arafah. Inti dari ibadah haji ialah wukuf di Arafah. Lihat bagaimana habis kita salat zuhur dan asar jama' qasar takdim. Dari mulai jam 1 pas sampai jam 6.30 maghrib, berapa jam? 6 jam hampir full ibadah. Itulah termasuk hikmah kenapa jamak qasar. Ketika asar enggak sholat lagi, full dari mulai jam 1 sampai jam 6.30 sampai maghrib 6 jam hampir full beribadah, berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Bahkan dikatakan sebaik-baik siang hari sepanjang tahun itulah hari Arafah. Bagi orang yang wukuf, yang tidak wukuf, Allah sediakan pahala yang besar bagi yang saum Arafah.
Allah Maha Adil. Bapak Ibu sekalian, kemudian di hari-hari hari An-Nahar, mohon maaf, hari Id, hari yang ke-10. Coba kita ulang. Hari yang ke-10, apa yang dikerjakan oleh jemaah haji? Bukan ngetes, Pak. Hari yang ke-10 itu ialah sehabis kita nginep malam di Muzdalifah, ya itu kita keluar dari Muzdalifah mendekati duha. Sebagian kita tidak mampu, lalu hanya 1 jam saja turun dari bis ngambil batu, lalu jam 10 bergerak menuju ke Al-Aqabah, melempar 7 kali, langsung pulang ke tenda. Dia pun bersyukur boleh membuka baju atau ihram, dia telah tahallul awal. Yang seharusnya melempar Aqabah itu setelah subuh. Dihitunglah hari, dia siang harinya melempar Aqabah, tawaf ifadah, menyembelih dan bersyukur. Itulah amalan di hari yang ke-10. Ya, hal amalan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 hari-hari santai. Hari-hari yang Nabi katakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, minum dan mengingat Allah. Kita di tenda Mina di hari yang ke-11. Melontarnya di 3 jamarat ba'da zuhur. Kalau kepanasan ba'da asar. Masih panas ba'da maghrib boleh. Hanya melempar 3 tugu. Setiap tugunya 7 butir. Setelah habis melontar, berdoa panjang. Jamaah, itulah haji, langkah besarnya. Lihat berapa duit yang dikeluarkan ketika plus. Menunggunya 7 tahun, biayanya lebih kurang 200 juta. Belum lagi yang furoda jamaah. Lihat. Jadi mari ya, saya ajak semuanya para jamaah renungi kembali ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, apapun bentuknya, yang terang-terangan, tersembunyi. Kita dengan anak yatim, panti jompo, membangun masjid, bangun pesantren, menyantuni anak-anak tahfiz Quran, orang-orang yang tidak mampu, kaum fuqara wal masakin, ad-du'afa, apapun ibadah yang telah kita kerjakan. Bukti diterimanya, kita sambung lagi. Kita kontinukan, kita teruskan sampai kapan? Sampai kita berpindah alam. Kemudian yang terakhir, ya sebaliknya. Nah, ini kata beliau rahimahullah, wa alamatu raddiha, kan sebaliknya, dan tanda tertolaknya amal itu ialah an yaqiba tilka ta'ata bi ma'siyatin. Orang yang telah mengerjakan satu ketaatan selesai, tapi dia berbuat maksiat setelahnya. Kenapa? Untuk apa kita bermati-matian mengikuti i'tikaf di Masjid Haram, penuh sesak dan sangat-sangat dahsyat di malam 27, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengatur kita ke kamar mandi saja butuh 1 jam. Di sini 1 menit. Di malam 27 di Masjid Haram itu dihadiri lebih kurang 3 juta manusia. Radius 4 kilo ada jemaah tarawih qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian, untuk apa kalau bukan meraih pahala yang sangat amat besar? Apalagi yang mampu umrah ketika Ramadan, yang Nabi katakan seperti pahala haji. Ya, ada cerita yang menarik juga. Di bandara saya ketemu dengan ibu-ibu udah tua. Dia katanya mendingan aja kita umrah Ramadan. Kenapa ibu? Kan seperti haji. Terus kalau haji menunggu lama. Nah, begitu kan? Kita nggak tahu Pak Ustaz, barangkali ya 5 tahun ke depan saya sudah mati gitu.
Sementara waiting list di DKI 25 tahun, Bekasi 20 tahun. Nah, itu diantaranya. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, tanda ditolaknya amal tersebut ketika habis berbuat ketaatan dia iringi berbuat maksiat. Wa iyyadan billah. Coba kita kembali mengulangi umurnya kita di malam takbir. Yang sebelumnya malam-malam i'tikaf penuh sesak masjid kita ini. Hampir setiap sudutnya ada orang baca Quran. Hampir setiap sudutnya di malam-malam heningnya ada yang tegak berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang menghibah, menangis, merengek, mengangkat kedua tangannya, dan ada juga yang diam terpakur, berhenti barang dia beristighfar kepada Allah. Alangkah indahnya malam-malam i'tikaf ketika malam takbir. Betul berbahagia, betul ya kita bertakbir, tapi kita ya hampir-hampir merasakan jemaah ketika penghujung malam tinggal qiyamul lail, tinggal tahajud 1 jam, tinggallah baca Quran, tinggallah istighfar dan berdoa. Itu pun kalau mampu 3 rakaat witir, kadang-kadang 1 rakaat saja. Di siang harinya Al-Quran sudah mulai menjauh dari kita. Silakan pandang diri masing-masing, nilai diri masing-masing, lalu ya kita pun menginsafi diri kita masing-masing, bukan orang lain. Jemaah yang Allah muliakan, dari semua yang disampaikan dari perkataan Al-Imam ini, mari kita tutup, kita rangkumkan dalam 1 ayat tertuang dalam surah Al-Insyirah, surah apa? Alam Nashrah, ayat surah Al-Insyirah, ketika Allah firmankan fa idza faragta. Sama ini. Barangkali Al-Imam ini mengambil dari ungkapan beliau ini dari ayat ini, fa idza faragta, ketika engkau wahai sang Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau selesai beribadah, lalu apa? Fansab, bangun kembali, semangat kembali, antusias kembali untuk mengerjakan ibadah yang sama atau yang lain. Lalu di penghujung surah, wa ila rabbika farghab, dan engkau berharap kepada Allah semata-mata. Mengharap apa? Pahala yang besar. Maka kita mengharap apa? Mengharap ampunan Allah. Mari jemaah, jangan sia-siakan begitu agungnya Ramadan, begitu besarnya Ramadan mencetak jiwa-jiwa yang takwa. Ya, begitulah ya Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Apapun yang kita kerjakan ketika Ramadan, semuanya ialah perangkat ataupun alat untuk menciptakan kita menjadi insan yang muttaqi, ya, hamba yang bertakwa kepada Allah. Ketika masuk Syawal, kita pun telah masuk penghujungnya ini juga. Mari ya kiranya ada bekas, tidak pun semuanya minimallah 60%. Semangat Ramadan, antusias ke Ramadan, rajinnya kita ke Ramadan, mudahnya kita mendatangi masjid sebelum azan. Ketika sampai di masjid mampu kita qabliyah ataupun ba'diyah lahum, dan kita mampu mengangkat kedua tangan kita berdoa sebelum qamat. Semuanya amal saleh. Wabil khusus Al-Quran yang kita baca, terbata-bata, iya, suara yang tidak bagus, nah, bahkan napas mulai pendek sekali, tapi dengan izin Allah mampu kita khatamkan sekali. Sampai hati kan jemaah, selama kita ya Syawal belum sampai juz 23. Kenapa? Yang ke-23 jemaah. Ya, ketika Syawal telah berakhir, kita masih Al-Baqarah 2 lembar. Kemana? Jangan tunjuk orang. Ya, lo gua. Kenapa enggak? Gua.
bukan gua Hira, gua. Saya orangnya. Nah, sehingga apa yang terjadi jemaah? Terus pandanglah. Ini terakhir saya katakan pandanglah. Ya sempitnya yang kubur. Dahsyatnya azab kubur. Sahabat besar Dzun-Nurain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia ziarah kubur, apalagi dia ketika ngelayat orang yang wafat, habis dimakamkan dia berdiri di atas pusara, menundukkan kepala, menangislah beliau sampai basah jenggotnya. Ditanya oleh sahabat-sahabat dekat, wahai sang khalifah, engkau orang yang mulia. Kemudian ia menantunya sang Rasul 2 kali, termasuk orang yang paling dermawan dan yang paling besar infak sedekahnya. Kenapa antum menangis di pusara? Kata beliau, tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali di alam barzakh. Barang siapa yang bisa selamat di alam barzakh, ini pintu gerbangnya akhirat. Kita mau check in, Pak, check in. Selamat semuanya, masuk di ruang tunggu. Alhamdulillah. Banyak ya orang-orang di tahun lalu jemaah haji furoda dibayar lebih kurang 400 juta. Tapi mohon maaf, menggunakan visa Malaysia atau visa Thailand. Terbang sampai di Jeddah. Mohon maaf, diapain, Pak? Diapain? Dikasih bunga, digelarkan pakai warna merah. Mohon maaf, karena Anda masuk bukan pakai lambang Garuda. Terus silakan pulang ke tempat semula. Jemaah, itu di muka bumi saja. Ketika kita sampai di Jeddah, ingin menaik bis ke Mekah langsung, ditahan dulu, kasih kopi, kasih kurma. 5-6 jam tertahan. Jam ke-6-nya silakan naik pesawat kembali. Apa maknanya? Tertolak untuk naik haji. Ya, bagaimana kalau tertolak masuk surga? Anda masih ada tersisa dosa, kata Allah. Dosa apa? Amal tangga. Dosa apa? Dosa ghibah orang lain. Setiap hari dia nyebutin si fulan, bin fulan, bin fulan, enggak habis-habis. Karena tidak akan pernah masuk surga jika menyisakan dosa. Berarti apa? Orang ke surga tanpa dosa? Iya, itu yang kita minta. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosaku. Apa di antara doa ini tertuang zikir pagi itu jemaah? Allahumma ustur aurati. Terus wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah semua aib dan dosa-dosa. Lalu berikan rasa aman di hati. Ya, sebagaimana kita baca ayat yang sangat menakjubkan, ketika di surah Ali Imran, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian wahai orang-orang beriman mengejar dua hal. Yang pertama, maghfirah, ampunan Allah. Ketika seseorang diampuni semua dosa-dosanya. Masih ingatkah ayat atau hadis mengatakan bahwasanya semua al-anbiya, apalagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ampuni semua dosa-dosanya. Makanya para al-anbiya adalah yang pertama mengetuk pintu surga. Mari jemaah kita pandanglah akhirat dan setelah alam barzakh, lalu kita akan mau bangun nanti di yaumil mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulkan dari mulai Nabi Adam dan umatnya sampai akhir zaman. Berapa jumlahnya? Coba Allah yang tahu. Di tempat yang satu iya. Bahkan Nabi katakan berkumpul di padang yang begitu panas. Matahari jaraknya 1 mil. Dan manusia bangun dari kuburan semuanya tanpa terkecuali dalam 3 kondisi. Tanpa alas kaki, tanpa segala benang pun yang dia kenakan, dan kembali belum berkhitan. Dan ingat, ia manusia yang pertama diberikan pakaian, kata sang Rasul, ialah Nabi Ibrahim dan beliau sendiri.
kita bersama siapa nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Tentunya kita berharap kepada orang manusia, satu-satunya manusia yang sangat kita cintai, yang kita sebut ketika adzan, yang kita sebut ketika iqamat, yang kita sebut ketika tahiyyat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Luas rahmat dan rahmat kita semuanya, Allah juga yang Maha Luas ampunannya, mengampuni semua dosa-dosa kita, menutup semua aib-aib kita, kita diberikan usia yang panjang untuk taat kepada Allah, rezeki yang luas dan berkah untuk memperkuat amal saleh kita kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mohon kepada agar diberikan kesehatan, keafiatan, dan kemudian anak-anak yang saleh, salihah, dan istri yang salihah, dan semua itu kita berharap kepada Allah di penghujung hayat kita ketika tercabutnya ruh kita. Semoga Allah ringankan ketika sakaratul maut dan dimudahkan mengucapkan terbaik di antara kalimat yang ada, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan Pak ya, karena waktunya menang pas dan juga kita sudah merasakan bergoyang perut kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sudah tadi ya, kita ulang kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.